Diriwayatkan dari Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu atau rahimahullah. Imam Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan bahwasanya dulu ada seorang laki-laki, inna rajulan hakiman. Ada seorang laki-laki ahli hikmah, yang mana beliau ini mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau memilih dari seluruh yang dikumpulkan itu 40.000 hadis, ya, 40.000 hadis. Kemudian dari 40.000 niku dipilih lagi menjadi 4.000. Jadi mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, memilih semua yang dikumpulkan, berarti yang dihafal dan diriwayatkan itu lebih dari 40.000. Tapi dipilih 40.000. Kemudian dari 40.000 hadis niku disaring lagi menjadi 4.000 hadis. Disaring lagi menjadi 4.000 hadis. Kemudian dari 4.000 hadis menika disaring lagi menjadi 400 hadis. Jadi semakin disaring semakin disaring. Kemudian dari 400 hadis menika disaring lagi menjadi 40 hadis. Sampai akhirnya yang terakhir dari 40 hadis menika disaring lagi terakhir menjadi 4 hadis atau 4 kalimat. Mungkin di sini penyaringan hadis ini tidak hanya dari sisi periwayatan, ya, atau dari sisi keabsahan riwayat, sanad riwayat, tapi juga mungkin dari sisi berbagai makna yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana Imam Nawawi mengarang hadis Arba'in An-Nawawiyah, sekitar 40 sekian hadis. Karena mungkin beliau melihat kepada makna-makna hadis itu yang beliau sesuaikan untuk maksud dari buku yang akan beliau karang. Maka beliau memilih, Imam Nawawi itu 40-an hadis. Termasuk di sini ulama ini menurut penuturan Abdullah bin Mubarak, dari yang awalnya menyaring hadis niku 40.000 hadis, disaring terus sampai terakhir itu cuma 4 hadis, 4 kalimat. Nah, 4 kalimat ini sangat luar biasa dari sisi maknanya, dari sisi kandungannya sangat penting dan sangat bagus sekali untuk kita pahami, kita cermati, dan untuk pedoman hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. 4 kalimat atau 4 hadis itu, kata beliau rahimahullah, ihdahunna, yang pertama, la tathiqanna bimra'atin ala kulli hal. Janganlah kamu, wahai suami, itu percaya kepada istri, pada seorang istri, ala kulli hal, dalam seluruh keadaan. Jangan percaya kepada istri. Jadi seorang suami itu jangan sampai percaya 100% kepada istrinya. 100% maksudnya wis terserah begitu. Pokoknya percaya mutlak. Itu tidak disarankan. Mempercayai istri, walaupun itu istri kita, tapi tetap harus kita kontrol. Harus kita awasi. Oke? Tapi bukan berarti kita niku terus kemudian dipaten kemauan nih. Son. Kemudian sampai mana tadi? Saya agak lupa nih, gampang lupa nih. Ada insiden. Jadi saya ulangi, kita tidak dianjurkan untuk percaya 100% dengan istri-istri kita.
Dalam arti apa? Tetap kita harus berusaha mengontrol istri kita, ya, mengawasi istri kita, ya, tapi juga jangan over, keterlaluan, terlalu banyak buruk sangka, khawatir juga berlebihan, jangan juga. Itu juga nggak bagus ya. Kita terlalu over, istri mau begini nggak boleh, mau begitu nggak boleh, mau ke mall nggak boleh, mau dolan sana nggak boleh misalkan, juga nggak bagus nih. Tapi melepas 100% secara totalitas, seakan-akan kita tidak punya lagi pengawasan kepada istri kita, juga tidak boleh. Maka di sini kata para ulama, bala budda lirrajuli minal ghirah. Seorang suami itu harus punya ghirah, kecemburuan. Maksudnya ghirah di sini apa? Ghairah di sini karohatu syarikatil ghair fi haqqi. Jangan sampai ada orang lain, lelaki lain yang memiliki syarikat, memiliki persekutuan kepada istri kita fi haqqi, di dalam hak kita. Ya kadang perlu juga, misalkan istri kita itu mau pergi, mau kemana, itu ya kita harus tahu mau kemana, makanya jangan sampai dilepas 100%. Ya, teman-temannya siapa, maksudnya perginya dengan siapa, jangan sampai nanti perginya dengan laki-laki lain, kan mungkin jadi gitu. Jadi harus selektif, ya, harus diawasi lah. Tapi juga jangan terlalu keras, jangan terlalu jangan terlalu dikekang. Yang penting aman, yang penting baik, nggak apa-apa. Kita beri kelonggaran kepada istri, tapi jangan dilepas 100%. Termasuk gini, mumpung saya teringat, kayak masalah misalkan istri kita minta izin mau reuni, umpamanya gitu. Mungkin istri kita dulu mungkin kan nggak mondok, sekolah umum, SMP, SMA, misalkan gitu, kuliah, terus izin mau reuni. Jelas reuni ada laki-laki, ada perempuan, teman laki-laki dan perempuan. Untuk saya pribadi, kalau izin seperti ini, kalau ada pihak laki-lakinya, teman laki-laki dulu sekolah itu, saya pribadi lebih aman tidak diizinkan. Ya, karena itu berpotensi nanti menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Kecuali mungkin dulu sekolah di yang temannya perempuan semua, misalkan sekolah perawat perempuan semua, mungkin tidak masalah. Tapi kalau ada teman laki-laki, ada teman perempuan, reuni, itu berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Nah, kemarin saya ngisi di Perumnas gitu. Ya, sebelum sudah ngisi, saya agak lupa, sesudah ngisi, pas acara sarapan bersama itu ada bapak-bapak ngobrol dengan saya, jamaah saya juga, menyampaikan anaknya ada sekian orang, terus ada yang disampaikan salah satu niku anak laki-lakinya, tapi saya nggak tanya sebenarnya, sampaikan bahwa cerai sama istrinya, padahal udah punya anak 2 atau berapa ngoten. Loh kok cerai Pak, kenapa? Ya saya tanya ngoten. Ternyata si istri niku, maaf nggih bahasane, selingkuh sebabnya apa? Reuni sekolah SMA. Jadi bahasanya apa? CLBK gitu. CLBK. Ano singkatannya apa nih? CLBK. Cinta lama bersemi kembali, jarene ngoten. Lah niku ndak usah diizinkan. Ini maksudnya menerapkan niki Pak, hadis niki. Ya jangan terlalu percaya 100% kepada istri, ning ya jangan terlalu curiga terus kepada istri. Nek saya pribadi gak mengizinkan untuk reuni. Tapi nek sekedar ketemu teman sekolah yang sama-sama perempuan, tidak masalah.
Kemarin misalnya istri saya teman SMP ini ya, yaitu suaminya meninggal, terus kemudian pengen ngabarke, saya antar ke teman perempuan, insya Allah aman ya, saya izinkan gitu. Jadi kita niku nek istri pergi niku harus tahu sebagai suami kemana, dengan siapa, tujuannya nopo, kita tahu Pak. Oke. Jangan sampai istri pergi 3 hari kita nggak tahu kemana. 3 hari pergi kok 3 hari, balas bahaya nih Bu. Apalagi nginep hotel gitu. Lah kita di hotelnya juga dengan siapa kita nggak tahu, bahaya. Ya harus dikontrol itu. Karena niku hadisnya ngoten, jangan kamu percaya 100% dengan istri, ya jangan. Ya bagaimana kalau kita mengontrol HP istri? Boleh. Boleh. Istri itu kontaknya siapa saja, cecetan dengan siapa, teleponan dengan siapa, dikontrol Pak. Dikontrol. Ya nggak perlu tiap hari ngontrol ya, cuma iseng-iseng kadang. Saya yakin ya suami istri yang jujur dalam berumah tangga niku insya Allah nggak pakai PIN nih. Napa? HP ini betul disukani napa? PIN napa password, kata kunci nih loh. Insya Allah niku saling percaya dan saling terbuka. HP ini suami dipegang istri biasa, nggak cemas, memang nggak ada apa-apa nih. HP istri dibuka suami juga biasa, nggak ada apa-apa nih, aman gitu. Ya insya Allah niku akan menyebabkan kehidupan rumah tangga kita baik. Maka saya itu HP saya itu nggak pernah saya kasih password atau PIN, itu nggak pernah Pak. Istri juga ngoten, jadi mau dibuka mau apa itu nggak ada isi. Kita santai, nggak ada apa-apa nih. Benar, saya itu nggak pernah Pak. Namanya HP saya kasih PIN itu nggak pernah. Password nggak pernah. Pokoknya gampang, semua pun siapapun bisa buka. Silakan nek pas HP ini hilang. Saya pernah kehilangan HP. Gara-gara mancing dapat ikan satu cuma sekian kecil, 2 korbannya HP ketinggalan. Gara-gara pas nyendal ini pas dimakan iwak, pancing saya itu pas adzan. Pulang bawa iwak loro ngeten iki, cuma wis digoreng ya ora iso, akhirnya mboten digoreng. HP ini ketinggalan. Pas ketinggalan sampai rumah, HP ini ketinggalan. Tak lacak kembali ke tempat semula pun tidak ada. Dan itu nggak pakai password juga. Jadi bisa dibuka. Tapi alhamdulillah cepat, saya langsung data-data penting kayak PIN BRI misalkan bank atau apa sudah langsung saya kunci dari rumah dengan HP lain. Jadi monggo, jadi bolehkah suami mengecek istri? Bolehkah suami mengecek isi HP istri? Jawabnya boleh. Boleh dalam rangka untuk mengamalkan hadis ini. Bukan untuk mencurigai, tapi namanya kita sebagai suami tanggung jawab kepada istri kita, ya supaya baik semuanya, ya enggak apa-apa dicek gitu. Dan suami nek dicek suami, istri kalau HP ini dicek suami enggak boleh marah. Nek istri kok dicek HP ini oleh suami marah, itu mesti ada sesuatu malah. Ada tanda tanya apa iki? Kontaknya mungkin ada jenenge misalnya ternyata di kontaknya istriku ada enten jeneng misalnya siapa sinten jenenge misalnya Bunga Melati itu, jeneng kontaknya nggon istri entuk jeneng Bunga Melati, ternyata cowok. Waduh, bahaya. Ini maksud saya gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya, bukan untuk ditiru. Kalau kita dengar, kita baca berita-berita niku di dunia entertainment, para artis aktor itu tingkat perceraian tinggi karena ya hal-hal seperti ini terlalu terbuka, terlalu bebas,
istri bisa pergi dari rumah 3 hari 3 malam nggak pulang dengan alasan urusan syuting, urusan pekerjaan, sampai ada yang keluar negeri. Di luar negeri dengan siapa nggak tahu, ini di hotel dengan siapa nggak tahu. Maka seperti ini harus kita waspadai dan sejak dini harus kita usahakan. Jadi ya jangan terlalu over ke istri. Ya tiap hari dibuka HP-nya ya saya kira nggak pas juga. Saya itu juga hampir jarang buka HP istri. Mungkin bisa sebulan belum pernah buka, itu pernah. Buka pun itu bukan untuk ngecek, kadang cuma iseng HP saya dicas buka apa gitu, penting buka baru. Jadi kita juga jangan terlalu keras ke istri gini. Oh, punya istri kok hobine shopping ke mall, nggih. Enten istri kula jenengan hobine istri kula belanja teng pundi? Teng supermarket. Ya ampun dilarang. Nek perlu napa? Disangoni. Disangoni. Arep belanja langsung disangoni. Ben seneng isine belanja teng mall. Kan seneng. Selama aman dan selama jenengan punya duit ya enggak masalah. Kartune ATM-nya diparing ke istri nih. Nah, monggo. Ben seneng, Pak. Kadang memang istri niku ya harus punya waktu untuk menghibur diri. Kadang perlu ke mall, kadang perlu dolan kemana yang aman lah. Istri saya kadang ya ke piknik dengan ibu-ibu PKK di masyarakat saya, monggo, saya nggak ikut tapi karena saya nggak seneng piknik. Kalau piknik ya sendiri, kalau bareng-bareng itu saya hampir nggak pernah ikut, belum pernah kan.